Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Haikal Rapat dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana akan mereview tugas hukum pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haja Henir Roherni, SHMH, dan asisten dosen yaitu Emrindi Aridayati, SHMH. Pada pertemuan ke-14 ini saya akan mereview tentang bab ke-7 yaitu alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seorang melakukan perbuatan untuk memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah, doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Selanjutnya yaitu alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam alasan pembenar umum dan alasan pembenar khusus. Untuk alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa, overmatch, atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang kedua yaitu bela paksa, pasal 49 KUHP. Yang ketiga yaitu melaksanakan perintah perundang-undangan, yaitu pasal 50 KUHP. Yang selanjutnya yaitu perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat KUHP. Pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua yaitu alasan khusus. Alasan pembenar khusus terdiri dari A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding, pasal 186 ayat 1 KUHP. 2. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang ketiga yaitu yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, pasal 314 KUHP. Dan ada pembenar di luar undang-undang yaitu hukum disiplin. Yang kedua yaitu kewenangan jabatan. Yang ketiga yaitu fungsi negatif. Yang selanjutnya yaitu alasan pemaaf atau alasan pemaaf yaitu meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasannya yaitu terdiri dari alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Untuk alasan pemaaf umum yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab pada pasal 44 KUHP. Yang kedua yaitu daya paksa dalam arti sempit yaitu pada pasal 48 KUHP. Yang ketiga yaitu bela paksa yang melampaui batas yaitu pada pasal 49 ayat 2 KUHP. Dan yang terakhir yaitu pemerintah jabatan yang tidak sah. Selanjutnya alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pada pasal 110 ayat 4 KUHP. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Yang selanjutnya tidak melaporkan kepada yang berwajib atau tidak terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, yaitu pada pasal 166 KUHP. Pencurian antara suami istri pada pasal 367 ayat 1 KUHP, dan insubordinasi yang tidak jadi pada pasal 464 ayat 3 KUHP. Dan ada alasan pemaaf di luar undang-undang yaitu tidak ada kesalahan sama sekali. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, dan setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan menjadi 1. Daya paksa absolut yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua yaitu daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain tetapi tidak melakukan perlawanan. Yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sehingga tidak dapat dilawan. Yang selanjutnya yaitu daya paksa dibagi menjadi
bentuk, yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum, contoh Ares Papan dan Cardindes. Yang kedua yaitu pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, contoh Optician Ares pada tahun 1932. Yang ketiga yaitu pertentangan antara dua kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.